pembuatan ikan mas naniura, makanan khas dari Batak Toba. Di sini bahan-bahannya yang paling utama itu ikan mas segar. Kalau bisa beratnya di atas setengah kilo ya. Nih, di atas setengah kilo. Kadang-kadang ada ikan mas hitam, ada merah. Tetap sama-sama ikan mas, tapi lebih bagus yang warna merah. Juga bahan-bahannya yang kita pilih sebagai bumbunya harus segar. Contohnya cabai rawit, cabai merah, jahe, bawang merah, bawang putih, dan terutama andaliman. Andaliman ini kayaknya ya ini tanaman endemik dari Toba. Andaliman disebut juga kadang-kadang sama chef-chef itu Sichuan pepper, karena di daerah Sichuan Cina sana seperti ini ada, tapi nggak persis sama. Ditambah kacang, kemiri, sama rias. Pertama sekali itu ikannya kita file. Ini ikan mas disisik dulu, sisiknya dibuang. Ini sisiknya dibuang, dibersihkan. Cara memfilenya seperti biasa dari punggung. Dari punggung begini, sisiknya, sirip punggung ini dibuang, sirip ekor nggak usah, sirip perut ini semua dibuang, matanya juga iya dibuang. Semua bagian dalam nanti tentu dibuang semuanya. Ini harus kita bersihkan filet. Tujuan filet ini, di filet dari sini untuk memisahkan tulang ikan dengan dagingnya. Hasil setelah di filet, ini setelah di filet kita belah. Nah, ini. Kadang ada orang bikin naniura kepalanya dibuang, diarsik sama ekornya. Tapi ini kita sesuai selera. Siapa tahu ada yang doyan kepala, boleh kepalanya tetap di sini dibersihkan ya. Ini semuanya sudah disisik, dibuang sisiknya. Bumbu ini digongseng, nggak digoreng loh ya. Digongseng itu tanpa minyak. Bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kacang, kemiri, ini semua digongseng. Andaliman nggak digongseng, dibersihkan aja. Cabai dengan rias direbus. Ini direbus. Ini saya ada lengkuas sedikit. Ini saya parut, saya ambil airnya. Yang saya pakai itu hanya airnya, air lengkuas. Setelah semuanya digongseng, direbus, dan air lengkuas diambil, kita ulek. Kita ulek di sini. Bumbu itu lebih enak ya kalau kita ulek. Masih tradisional atau boleh juga ulekan yang lain. Terserah. Satu hal yang nggak boleh ketinggalan, ini nih. Kalau di Toba namanya asam jungga. Asam jungga. Saya belum pernah bikin naniura pakai asam lain, selalu pakai asam jungga. Ini coba kita belah ya. Nih, dibelah dua. Segar. Ini asam jungga untuk khusus membuat naniura. Cara membuat bumbu ikan mas naniura. Setelah cabai direbus, cabai merah sama cabai rawit direbus, kita ulek. Lalu kita masukkan bawang merah sama bawang putih yang sudah digongseng dulu tadi. Habis perbawangan kita masukkan kunyit dan jahe. Tak lupa andaliman dan rias yang sudah direbus. Setelah halus, ini bisa kita pisahkan
dan kita giling kacang tanah dan kemiri terpisah aja karena ini agak lengket, susah. Nah, kita singkirkan ini, baru kita giling ini. Setelah bumbu tadi halus, sekarang kita giling terpisah itu kemiri. Kemiri yang udah digongseng dulu ya. Kemiri, baru kacang tanah. Kacang tanah juga udah digongseng, jangan digoreng. Nah, setelah halus kacang, kemiri, dan bumbu tadi, hasilnya seperti ini. Nah, semuanya kita aduk. Hasilnya seperti ini. Seperti pasta ya, pasta. Ini nanti kita campur ke ikan mas naniura yang setelah direndam selama 4 jam. Tadi setelah ikannya kita bersihkan, dipotong-potong, difile, dipotong-potong, kita rendam dengan ini. Kita rendam ikan masnya dengan, nah, ini kan, ini harus terendam sama asam juga ikan masnya. Yang mematangkan ikan ini adalah asam, makanya disebut ikan mas naniura masak sopola nilopa. Matang tanpa api. Setelah bumbunya selesai, dan ini kita tunggu sekitar 3-4 jam ya. Direndam air asam juga, direndam, dibolak-balik. Dibolak-balik begini, kadang-kadang kita cucuk pakai garpu biar asamnya meresap. Ini sudah matang ini kalau ikan mas seperti ini penampakannya, ini udah matang nih. Nih. Nah, ini udah matang nih, udah bisa dimakan. Kalau udah selesai, ini direndamnya 3-4 jam ya. 3-4 jam. Tuh. Yang sudah ini asam jungganya nih. Terendam dia. 3-4 jam. 3 jam udah boleh, 4 jam lebih bagus lagi. Ini maunya sampai ke dalam-dalamnya matang ini. Coba lihat nih. Nggak ada merah-merah kan? Sekarang cara penyajian. Kita ambil sepotong ikannya. Ya, 2 potong kita bikin. Lalu ini bumbunya nih. Berbentuk pasta. Inilah hasil naniura ikan mas, makanan khas dari Toba. Ikan mas naniura masak sopola nilopa. Matang tanpa dimasak dengan api dan rasanya maknyus. Naniura sudah dikenal sejak lama di masyarakat Toba. Jadi memang di Toba ini, Toba Hulbung inilah paling dominan mengenal Naniura itu. Dari seluruh kawasan Toba, Batak Toba. Naniura itu sebetulnya berasal dari kata ura. Ura itu mudah, jadi mudah dilakukan. Karena disebut Naniura, seperti ada lagunya Nahom bisa bilang itu, masak nakpe sodilopa. Artinya Naniura itu bisa masak tanpa api.
Nah, itulah riwayat Naniura itu dari sejak dulu. Naniura awalnya merupakan sajian istimewa para Raja Batak. Kata Naniura berarti ikan yang tidak dimasak. Filosofinya erat dengan kedekatan masyarakat Batak dengan alam. Cara-cara ritual seperti menulangi pasahat sulang-sulang kepada orang tua, memberi sajian kepada orang-orang terhormat. Nah, itu Naniura dibentuk dari bentuk ikan tanpa dicincang, namanya deke saur. Jadi deke saur itu adalah Naniura, tapi Naniura belum tentu deke saur. Kenapa? Kalau Naniura itu dicincang-cincang, dipotong-potong, bukan deke saur lagi namanya. Tapi kalau ikan itu utuh dibelah tanpa dipisah, itu baru namanya deke saur. Itu yang dibikin sajian-sajian kehormatan dan sajian-sajian spiritual lainnya. Itulah yang saya tahu dan sampai sekarang masih ada. Nggak ada perbedaan. Cuma berbagai itu namanya kan makanan. Jadi secara umum adalah asam dan kemiri dan bawang Batak, tapi mungkin ada juga yang lain menambah racikan atau berubah racikan. Nah, sehingga bumbu-bumbu itu seperti di daerah Toba ini rasanya beda dengan daerah Uluan. Daerah kalian Uluan itu hasihori itu menonjol, di sini tidak menonjol. Itu aja masalah rasa. Kalau ada upacara sulang-sulang hariapan, memberikan makanan penghormatan kepada orang tua, itu pasti ada, deke saur namanya. Jadi deke saur itu kenapa dibuat itu deke ikan yang utuh dibelah tanpa terpisah? Karena kata saur itu artinya sempurna, terpenuhi sepenuhnya. Jadi penghormatan itu dan sajian itu mengandung makna. Nanti orang memberikan petua-petua, anggit masaur. Semoga sempurnalah. Ada hidup, ada kehidupan. Ada anak, ada boru. Ada hidup, ada harta. Itu namanya saur. Itu katanya saur. Jadi deke saur itu tidak dipisah supaya namanya deke saur. Tidak sekedar Naniura lagi. Kalau ini dicincang-cincang, dipotong-potong, Naniura namanya. Jadi itu maknanya diberikan kepada saat yang paling penting itu dikasih kepada orang tua saat upacara sulang-sulang harian. Dan kedua, kalau ada cara-cara ritual, persembahan-persembahan, itu digunakan. Jadi sepertinya kalau Anda memberikan penghormatan kepada orang tua dalam sulang-sulang hariapan, ada di situ Sibahue, ada di situ deke Sitiutiu, tak ada Naniura, tidak sempurna. Hanya Naniura tanpa ada yang dua ini juga tak sempurna. Cara pengolahannya itu ada filosofinya. Tadi saya sudah bilang, ikan itu dibelah dari punggungnya. Dibelah dari punggungnya, tapi di perutnya tidak pisah. Tidak terpisah. Jadi sehingga dia terbuka seperti tangan yang terbuka. Makanya dia disebut deke saur. Kata saur itu kata-kata tradisional sempurna. Kiri dan kanan seimbang artinya saur. Jadi mungkin itu makna filosofinya. Sehingga saat orang mengucapkan petua-petua, kata saur itulah yang dicantumkan, dikaitkan. Bukan Naniura lagi katanya. Saurnya itu. Anggik masaur mahomatua. Gabi jala maulu satu nama maulu bulu satu pinuk parmo. Ikutlah keturunannya didoakan dari orang yang memberikan sulang-sulang itu kepada orang tua tadi. Jadi bukan semoga kau asam, enggak ada kata asam itu. Asam itu tak bagus itu dalam kata-kata kaitan berkah. Cabai juga enggak bagus itu, andaliman juga enggak bagus itu. Hanya berarti hanya penyedap rasa. Kemiri juga tidak disebut, hanya kata saur itu.
Jadi bukan kata Naniura, kusulanglah kau dengan Naniura. Enggak, dikisau. Cara membuatnya kan diurak. Jadi ikan yang disajikan itu dilakukan dengan cara mudah. Jadi setiap orang mengharapkan ada sajian dengan mudah didapat. Tak ada yang mengharapkan kesulitan. Deke sahur itu biasanya diambil dari ikan tradisional itu. Dan pada masa itu ikan tradisional itu hanya didapat dari Danau Toba. Orang perlu tahu bahwa dalam kehidupan itu apa yang kita menghidupi kita, dan ada kehidupan, ada penghidupan. Kehidupan itu kan kita yang hidup. Penghidupan adalah yang membuat kita hidup atau energi, makanan. Jadi bagaimana sumber makanan itu, pangan itu mudah kita dapat, mudah kita lakukan, mudah kita cerna, murah. Dan bagaimana itu juga kita buat seperti simbol pengharapan tadi, sahur sempurna dalam kehidupan. Itu perlu dimaknai. Kalaupun tak dimakan, setidaknya dimaknai. Enggak, dia nggak bakal hilang ini. Kuliner ini, Naniura ini, aku yakin nggak akan hilang. Karena apa? Minat generasi muda ini besar untuk makan Naniura. Saya nggak percaya ini makanan Naniura ini hilang, nggak percaya saya. Contohnya anak-anak saya yang masih kecil SD doyan, padahal kan udah ya istilah zaman sekarang udah orang modern, tapi memang karena selalu kita jajikan rutin di rumah, yang mereka juga jadi terbiasa, nggak ada istilah jijik atau di pikiran mereka itu ikan mentah, enggak. Jadi menurut saya tetap lestari nih ikan mas Naniura. Nah, di situ. Jadi kalau ada generasi muda membuat suatu kuliner versi Toba, ya, yang halal, ya, bisa dimakan semua orang, dan di situ ada diperkenalkan ada Naniura, maka nanti dikenallah tidak hanya Naniura kuliner Toba yang tersembunyi, tidak hanya itu. Karena untuk sajian-sajian umum ini satu meja, tidak mungkinlah hanya Naniura ini dimunculkan, tidak bervariasi. Ada Nani Bolgam seperti soto Toba, ada Nani Tombur, ada Nani Dubu, ada Nani Padar, ada macam-macam. Itu kalau dibuat sajian. Kalau orang-orang modern ini menyandingkan semua masakan-masakan Toba yang sudah ada dalam satu sajian di rumah makan, ini nanti sama-sama populer, itu sama-sama terangkat. Jadi nggak boleh mengangkat satu-satu, nggak boleh terangkat satu-satu. Banyak lagi masakan-masakan tradisional kita yang tertutup, karena Naniura ini tidak hanya di Toba ini ada, di beberapa negara saya lihat ada Naniura ini, tapi tidak itu namanya. Orang-orang suku Jepang dan Cina itu kadang juga ada, pernah teman saya belah ikan itu, bikin ada bumbunya di kantongnya. Jadi bumbu mereka itu udah bisa mobile. Nah, apakah kita bisa melakukan seperti itu? Tapi mereka karena memang udah tradisinya makanan itu tak bisa ditinggalkan. Kemanapun mereka pergi bisa memakan makanan itu hanya dengan adanya ikan atau ayam dan bumbu mereka bawa, sehingga lestari makanan tradisional mereka. Naniura adalah bukti bahwa tradisi bisa hidup dalam rasa. Dari tepi Danau Toba, ia mengajarkan kita bahwa kuliner bukan hanya soal lidah, tetapi juga tentang warisan, kebanggaan, dan cinta pada budaya. Naniura bukan sekedar makanan, ia adalah cerita Batak yang abadi.